Selamat datang kembali di perkuliahan aplikasi biologi sintetik. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang rancangan sistematis menggunakan online program. Dan program yang kita gunakan di list di sini adalah JWS Online. Dan untuk membuktikan seberapa robust dan establishnya program ini, kita akan menggunakan salah satu jurnal yang telah mengaplikasikan program online tersebut dalam penelitiannya dan dipublikasi, dan korelasi yang diberikan oleh model yang disimulasikan dengan menggunakan online tersebut bersesuaian atau memiliki selisih yang tidak terlalu jauh dari hasil percobaan. Dan di sini jurnal yang kita rujuk ditampilkan. Apabila ingin melihat lebih jauh, silahkan mencari jurnal tersebut. Jadi konsep yang diterapkan dalam pengerjaan ini adalah rancangan sistematis, dan di sini mengkorelasikan bagaimana aplikasi biologi sintetik di laboratorium yang dirancang dengan menggunakan pemodelan in silico. Ini merupakan tampilan atau judul jurnal yang kita angkat yang menggunakan software online tersebut. Sebagai author utama dan corresponding author adalah Hufnagel di sini, dan judul nama file yang di-upload atau diunggah pada program online tersebut berjudul Hufnagel. Jadi kalau misalnya kalian searching, dicari di kolom pencarian pada web tersebut dengan nama Hufnagel, maka akan muncul hasil simulasi atau script yang digunakan untuk justifikasi dalam pelaksanaan eksperimen pada pembuatan jurnal ini. Ini adalah abstraknya, gambaran umum. Jadi tujuannya adalah memodifikasi bakteri asam laktat untuk menghasilkan suatu aroma yang khas pada pembuatan keju. Dan di sini zat yang memberikan aroma yang khas itu adalah asetoin. Asetoin itu memberikan aroma yang khas sehingga diinginkan untuk diproduksi oleh bakteri tersebut dalam proses fermentasi. Nah, di sini goalnya adalah meningkatkan produksi asetoin pada metabolisme Lactococcus lactis dengan apakah itu melakukan mutasi, insersi, atau duplikasi pada gen Lactococcus lactis, dan itu dilakukan secara terkontrol yang didahului oleh tahap pemodelan, kemudian tahap assembly, konstruksi, dan validasi, dan kemudian melakukan analisis debugging untuk improvement pada siklus berikutnya. Nah, jadi itu merupakan siklus rancangan sistematis yang diterapkan pada eksperimen ini, dan model yang diberikan itu ditampilkan pada web yang telah disajikan tadi dan menunjukkan bahwa enzim dengan dampak yang paling besar berada pada cabang pemrosesan asetolaktat sintase. Dan eksperimen percobaan laboratorium mengkonfirmasi model tersebut atau model yang diajukan tervalidasi dengan baik, dan hasil peningkatan yang berhasil dilakukan terjadi peningkatan maksimum sebanyak 75%. 75% asetoin meningkat dengan tahapan ini. Jadi kita refresh kembali ingatan kita terhadap langkah-langkah rancangan sistematis. Di sini kita lihat tahap pertama adalah design yang akan menghasilkan model, kemudian build. Di sini kita akan membangun suatu kompartemen pada sistem di dalam laboratorium, kemudian kita menguji part kompartemen dan sistem itu. Yang kita build di sini apa? Tentunya dibangun di sini adalah plasmid, casingnya, dan itu disatukan lalu diuji apakah dia berhasil memproduksi asetoin atau tidak. Lalu di sini kita analisis datanya apakah bisa ditingkatkan lagi dengan melihat apakah ada yang perlu dimodifikasi pada metabolit pathway-nya tadi. Dan tahapan awal adalah merancang model. Dan berikut apa yang dirancang pada jurnal ini: melakukan optimalisasi flux melalui sintesis asetolaktat pada bakteri asam laktat untuk meningkatkan produksi asetoin dan diasetil sebagai pewarna rasa dan aroma produk diari, produk turunan susu. Dan pemodelan kinetik di sekitar percabangan metabolisme pirufat
Jadi dalam metabolisme senyawa pirufat menjadi fokus utama. Tinjau analisis pengendali reaksi selular. Dari sekian banyak reaksi metabolisme tersebut, mana reaksi yang paling dominan, lalu dilihat hasilnya dan dibandingkan setelah melakukan eksperimen dari pemodelan yang berhasil dilakukan. Modelnya diambil dari beberapa pathway sederhana, gabungan beberapa pathway sederhana. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat pada metabolisme jalur metabolisme aktual, itu jauh lebih kompleks daripada ringkasan mekanisme ini. Namun ini cukup representatif menampilkan tahapan-tahapan yang dilewati dari substrat menjadi beberapa produk turunan seperti asetoin. Kemudian di sini ada laktat dan diasetil. Ya. Kemudian di sini adalah persamaan, definisi dari persamaan. Jadi kalau kita lihat di sini setiap proses garis yang ditunjukkan di sini merupakan suatu reaksi biokimia. Dan suatu reaksi biokimia itu memiliki laju reaksi, dan laju reaksinya itu didefinisikan pada persamaan di samping. Kalau misalnya kita hitung bersama, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 16 laju reaksi di sini, sehingga akan menghasilkan 16 persamaan laju reaksi. Nah, ini analoginya dengan apa? Dengan yang kita pelajari sebelumnya. Kalau misalnya laju reaksi ini merepresentasikan garis yang mengkonversi atau mentransformasi suatu produk menjadi bentuk yang lain, maka ini analogi dengan pada mekanisme translasi dengan efek umpan balik, ya, dengan efek umpan balik itu ada V produksi dan V loss. Ya, kalau kita lihat di penjelasan analisis grafik kemarin untuk mendeskripsikan pembentukan protein atau dP per dt, itu dP per dt itu tidak lain adalah laju, dan itu terdiri dari 2V, V pembentukan dan V kehilangan. V itu di sini adalah proses transformasi dari suatu atau bentuk awal substrat reaktan menjadi suatu produk. Dan di sini seperti glukosa menjadi pirufat, pirufat menjadi asetolaktat, asetolaktat menjadi asetoin. Nah, glukosa menjadi pirufat direpresentasikan oleh V1 di sini, dan V1 itu memiliki nilai bentuknya seperti ini. Nah, dari mana bentuk ini diperoleh? Bentuk ini diperoleh setelah di penelitian-penelitian yang terkait. Proses reaksi enzimatis ini dilakukan secara in vitro. In vitro berarti Anda melakukan reaksi itu di test tube, di tabung reaksi, sedangkan in vivo Anda melakukan reaksi tersebut di dalam sel hidup. Jadi ketika enzimnya diekstrak, substratnya diambil secara eksternal, dan itu dicampur di dalam test tube, maka itu adalah prosedur in vitro untuk melihat mekanisme reaksi sehingga muncul persamaan reaksi untuk masing-masing proses atau tahapan yang ditunjukkan oleh panah-panah ini. Nah, ada 16, dan ini adalah jabaran bentuk persamaan dari masing-masing tersebut. Ada 14, berarti yang dilibatkan hanya reaksi 1 sampai 14 di sini. Jadi garis putus-putus dari asetolaktat menjadi diasetil, dan garis putus-putus dari asetil menjadi pirufat menjadi format sepertinya tidak dilibatkan di sini. Kalau misalnya Anda lihat di sini yang untuk 15, 16 ataupun 14 itu sendiri asetolaktat menjadi asetoin, tidak ada yang diasetil dan format variabelnya di sini, sehingga yang putus-putus tadi tidak digunakan. Nah, kita lihat kembali di persamaan ini, kemudian disusun apa yang disebut sebagai metabolit pool di sini, atau titik intermediate perubahan komponen dari komponen awal hingga komponen akhir asetoin. Kita lihat titik intermediate-nya yaitu pirufat, asetolaktat, asetoin internal, asetil CoA, asetaldehid, asetil P, kemudian ada ATP, NADH ya sebagai energi cost-nya. Lalu di sini dibangun berdasarkan metabolit pool tadi. Misalnya pirufat itu dihasilkan oleh jadi pembentukan pirufat berasal dari reaksi 1. Reaksi 1 itu adalah reaksi konsumsi glukosa yang di sini, atau glikolisis.
proses glikolisis, kemudian dan pirufat itu sendiri hilang dengan reaksi 8, 2, dan 3 di sini ya. 8, 2, dan 3 di sini. Jadi 8 itu 2 itu adalah LDH, laktat dehidrogenase, kemudian PDH adalah pirufat dehidrogenase, dan yang 2 ini adalah menjadi asetil-CoA. Jadi kalau misalnya kita buat secara general, ini untuk pirufat adalah produksi, dan yang 3 di belakang adalah kehilangan. Sama dengan analogi dengan protein, translasi protein pada presentasi di minggu sebelumnya. Anggap ini pirufat, ini adalah protein DPDT, lalu sama dengan V protein terproduksi dikurangi dengan V protein yang hilang. Nah, kalau di pirufat, V-nya itu diproduksi dari proses glikolisis, konversi glukosa menjadi pirufat, sedangkan yang hilangnya terdiri dari 3 arah ini. Dan untuk protein sendiri, produksinya produksi protein itu berasal dari proses dari translasi mRNA, dan hilangnya itu akibat proses dekomposisi. Nah, itu analogi dengan apa yang kita bahas di sini. Namun yang dibahas di sini lebih kompleks karena levelnya adalah level artikel ilmiah atau jurnal internasional. Jadi masing-masing disusun neraca masanya. Ini bisa disebut sebagai neraca massa atau persamaan untuk masing-masing kompartemen reaksi. Ini adalah kompartemen reaksi ya, kalau kita lihat per kompartemen reaksi. Dan ini adalah hasil running model yang dilakukan di aplikasi online tersebut. Untuk time constraint dari 0 hingga 10, skala waktunya profilnya seperti ini. Kita hanya bisa melihat profil garis lurus seolah-olah nilainya konstan dari awal sampai akhir. Namun ketika saya kecilkan kembali time constraint-nya dari 0 hingga ke 2, kita mulai kelihatan perubahan di awal waktunya. Ternyata ini berangkat dari 0 dan kemudian mengalami peningkatan dan pengurangan di sini. Berangkat dari initial value ya, bukan dari 0. Semuanya memiliki initial value dan ada yang 0, ada yang tidak. Kemudian apabila saya perkecil lagi time constraint-nya menjadi 0,1 di sini, bisa Anda lihat memang terjadi tren peningkatan dan tren penurunan untuk sesuatu yang dihasilkan dan sesuatu yang dikonsumsi dari semua jenis metabolit pool yang ada di sini, atau masing-masing metabolit intermediate pada proses sintesis asetoin tadi. Nah, sekarang tadi adalah tahap pemodelan. Tahap berikutnya adalah mendesain atau build, construct, part, compartment, and system. Tahap berikutnya adalah membangun plasmid, membangun plasmid gen yang bisa memastikan bahwa model yang dihasilkan tadi benar. Kalau misalnya kita tinjau di sini di model yang ini, tentunya apabila saya ingin menghasilkan asetoin eksternal di sini, maka jalur yang saya putus di sini adalah berasal dari jalur pirufat ya. Jadi sumber bahan bakunya dari pirufat. Ketika pirufat itu saya fokuskan ke asetoin, maka saya bisa menghilangkan pirufat ke arah lain seperti pirufat ke laktat atau pirufat ke asetil-CoA. Asetil-CoA ya, bisa ke asetil-CoA. Yang diputuskan adalah pirufat ke laktat karena kenapa? Karena turunan pirufat ke asetil-CoA itu akan menghasilkan ATP, sehingga ATP ini bisa berfungsi sebagai energi untuk proses metabolisme. Nah, lebih dipilih ke laktat karena tidak mengkonsumsi ATP. Kalau ini dia menghasilkan ATP. Nah, oleh karena itu kalau dilihat di sini apabila saya putus jalur produksi laktatnya, tentu dengan nilai yang sama dia akan memproduksi apakah itu ke arah kiri ini atau ke arah bawah lebih banyak karena ke laktatnya saya alihkan. Oleh karena itu di tahap konstruksi atau membangun kompartemennya, di sini fokusnya adalah menghilangkan laktat dehidrogenase sehingga terbentuk suatu gen yang LDH defisien mutan,
Lalu setelah itu dicari primernya, karena primer itu sebagai tahap awal agar proses ekspresi itu bisa terjadi. Kemudian setelah disusun primer, gain of interest, lalu RBR, ribosome binding site, dan terminal gitu. Kemudian itu disisipkan ke plasmid, dan plasmid itu disisipkan ke suatu casing ya. Apakah itu bisa laktat itu sendiri atau bisa E. coli seperti itu ya. Jadi ini casing atau host. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat kembali di metabolit yang jalur metabolisme yang sederhana tadi, NADH itu pun juga bisa sebagai stimulan untuk memproduksi asetoin ya. Semakin ada NADH, kalau dilihat dari skema tadi adalah semakin diharapkan semakin besar asetoinnya. Namun ternyata NADH itu juga berpengaruh terhadap produksi laktat. Jadi NADH itu fungsinya ke segala cabang pembentukan produk. Namun ini bisa menjadi pertimbangan, oleh karena itu ini nanti juga akan dilakukan apakah itu konstruksi NADH atau konstruksi laktat dehidrogenase. Kalau untuk laktat dehidrogenase, LDH-nya itu dihilangkan menjadi LDH defisien mutan atau organisme yang tidak memiliki LDH, sedangkan untuk NADH ini meningkatkan proses konversi NADH-nya menjadi NAD. Karena kalau kita lihat di sini proses pembentukan asetoin tadi ini dipicu oleh proses oksidasi NADH menjadi NAD. Ya, jadi kalau misalnya proses ini banyak, diharapkan proses asetoin ini semakin banyak. Kemudian setelah itu kita lihat setelah masing-masing plasmid itu terkonstruksi, untuk metode defisien dan overekspresi ini disebut sebagai amplifikasi. Amplifikasi itu peningkatan gen itu dari overekspresi, sedangkan delesi itu adalah penghilangan gen-gen tertentu, seperti kita knockout, kita tendang gen yang menghasilkan LDH pada organisme tersebut. Amplifikasi dan delesi itu adalah salah satu bagian dari proses mutasi genetik. Pemodelan telah dilakukan, kemudian kita telah mengkonstruksi part, kompartemen, dan sistem. Sekarang kita akan melakukan pengujian, testing, dan standardization apakah model yang diajukan tadi sesuai dengan hasil eksperimen laboratorium. Ini adalah tahap-tahap yang menentukan, dan terdapat model sebagai berikut, hasil eksperimen sebagai berikut, di mana wild type ini adalah kondisi di mana gen itu tidak diberikan perlakuan apa-apa atau organismenya masih murni. Kemudian LDH mutan, gen organismenya telah dihilangkan gen yang bisa memproduksi laktat dehidrogenase atau enzim yang akan mengkonversi pirufat menjadi laktat. Kita bisa lihat hasil A dan B ini di gambar sebelahnya. Nah, bisa kita lihat nilainya untuk yang wild type itu tidak menghasilkan asetoin. Dan untuk yang kita hilangkan LDH-nya, dia menghasilkan asetoin. Ada peningkatan asetoin. Nah, sampai di sini ini merupakan hasil validasi atau testing. Tahapan berikutnya adalah analisis improvement ya. Kita ingin apabila yang dihasilkan oleh LDH mutan ini masih ingin ditingkatkan lagi, maka siklus berikutnya adalah kembali melakukan mutasi pada gen. Misal tadi kita juga mempertimbangkan mengamplifikasi atau mengoverekspresi proses oksigenasi dari NADH. Oleh karena itu ini dilakukan penambahan gen pada organisme tersebut yang bisa meningkatkan laju besarnya NADH yang dioksigenasi itu meningkat, dan kita lihat besarnya itu pada nilai C. Terdapat produksi asetoin lebih besar daripada wild type tentunya, namun lebih kecil daripada LDH mutan, karena di situ masih ada LDH, dan sepertinya afinitas NADH ke laktat ini jauh lebih besar daripada afinitas NADH ke asetoin, sehingga meskipun asetoin itu terproduksi, namun di sini
laktat juga terproduksi lebih banyak apabila dibandingkan dengan wild type di sini. Di sini wild type dan ketika LDH mutan sendiri. Kemudian apabila kita lakukan iterasi berikutnya, bila dikombinasikan LDH mutan dan NOx overexpression, jadi tanpa LDH namun NADH-nya dimaksimalkan untuk mengalami oksidasi, maka kita dapatkan hasil yang final di D, memberikan hasil maksimum pada asetoin, namun minimum pada sangat minimum atau sama dengan 0 pada laktat. Dan ini yang diharapkan ya, memaksimalkan asetoin. Yang putih dan hitam ini merupakan representasi, sedang yang putih itu adalah model, sedangkan yang hitam itu adalah eksperimen. Kalau kita lihat dari proporsi besarnya panah tersebut, perbandingan antara putih dan hitam ini adalah sebanding. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kesesuaian dalam pemodelan dan hasil eksperimen. Dan tahapan C dan D ini merupakan tahapan iterasi, debug, improving, adding human factor. Jadi kita melakukan peningkatan-peningkatan sehingga diperoleh hasil maksimal, yaitu pada mutasi yang dilakukan untuk poin D, yaitu LDH dan NOx expression mutan. Sekian, dan berikut akan didemonstrasikan bagaimana cara mensimulasikan menggunakan program online tersebut.